Selamat datang di video penjelasan analisis statistik menggunakan SPSS. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan statistik, analisa statistik menggunakan SPSS dengan empat analisis statistik menggunakan SPSS, yaitu uji korelasi produk momen, uji regresi sederhana, uji T independen sampel, dan uji ANOVA satu jalur. Jadi di empat analisis ini adalah analisis statistik yang sering digunakan dalam penelitian-penelitian psikologi level S1. Ya, jadi ini sangat penting untuk dipahami. Ya, jadi di mata kuliah statistik yang saya ampu, sudah saya jelaskan perhitungan-perhitungan secara manual keempat uji statistik ini, dan peruntukannya masing-masing untuk apa itu juga sudah saya jelaskan. Yang pertama, uji korelasi produk momen itu adalah digunakan untuk menganalisis atau untuk mengetahui apa hubungan antar dua variabel, di mana kedua variabel tersebut merupakan datanya berupa data interval atau data rasio, gitu ya. Uji regresi sederhana itu adalah uji apa namanya regresi untuk melihat peran variabel bebas, seberapa besar peran variabel bebas dalam rangka memprediksi variabel terikatnya. Ya, sebenarnya uji regresi sederhana ini adalah lanjutan dari uji korelasi produk momen. Ya. Kemudian berikutnya adalah analisis perbandingan. Ya. Dua yang terakhir ini adalah analisis uji perbandingan. Ya. Kalau yang pertama itu adalah perbandingan dua kelompok, uji T, ya. Membandingkan nilai intelijensi kelompok A dan kelompok B, ya, dibandingkan. Nah, kalau uji ANOVA satu jalur ini adalah membandingkan suatu nilai variabel terikat antar lebih dari dua kelompok, misalnya membandingkan nilai intelijensi antar kelompok A, kelompok B, dan kelompok C, ya, karena dia lebih dari dua kelompok menggunakan ANOVA satu jalur, ya. Baik, kita mulai yang pertama, yaitu uji korelasi produk momen. Ya, digunakan dalam rangka melihat hubungan antar dua variabel, di mana masing-masing variabel itu merupakan datanya berupa data interval atau data rasio. Nah, di sini saya sudah mempunyai contoh dua variabel yang mana kedua-duanya itu adalah berupa data interval. Ya. Yang pertama itu data motivasi kerja dan kinerja. Jadi kita akan melihat apakah motivasi kerja ini berkorelasi terhadap kinerja. Ya. Nah, sehingga yang perlu kita lakukan adalah kita lakukan analisa statistik menggunakan SPSS secara manual. Ini saya kira ini cukup panjang langkah-langkahnya. Tapi kalau kita menggunakan SPSS, langkah pertama adalah sangat mudah ya langkahnya kalau menggunakan SPSS. Kita lihat, nah kita ini file baru dari SPSS. Langkah pertama yang perlu dilakukan, nah sebelumnya sebentar saya stop sharing dulu. Saya share screen. Nah, saya share screen yang SPSS. Nah, ini SPSS. Nah, ini adalah sheet baru dari SPSS. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memberi nama variabel, ya. Nah, di bawah pojok kiri bawah ini tampilan pertamanya biasanya defaultnya itu adalah data view, ya. Yang perlu kita lakukan pertama adalah mengklik variabel view dalam rangka memberi nama variabel. Ya, variabel 1
Itu tadi kita isikan pertama adalah variabel bebasnya yang berupa motivasi kerja, ya, motivasi kerja. Nah ini tidak boleh dispasi ya, jangan dispasi. Kemudian yang perlu dilakukan adalah menentukan jenis datanya. Karena datanya tadi adalah data interval itu dipilih scale. Scale ini adalah untuk data interval dan data rasio. Kemudian berikutnya adalah kinerja. Ini juga ada data scale. Nah, kalau sudah kita kembali ke data view. Nah, di sini namanya sudah muncul. Nah, langkah berikutnya adalah tinggal kita masukkan data tadi yang ada di data motivasi kerja yang ada di Excel. Oh, bukan ini. Yaitu, nah ini datanya. Nah, ini data ini tinggal kita copy datanya. Dua-duanya kita copy. Sesuaikan. Langsung bisa kita copy dua-duanya. Satu persatu ya. Tapi jangan sampai tertukar ya datanya. Ya, motivasi kerja ya di kolom motivasi kerja di Excel tadi. Di SPSS-nya. Nah, karena ini sesuai kolomnya motivasi kerja sebelah kiri, kinerja sebelah kanan, sehingga posisinya sesuai. Oke, kita kembali ke SPSS. Screen-nya, kita kembali ke SPSS. Ini. Nah, ini tinggal kita paste datanya masih. Jadi ya, tinggal dimasukkan. Ya. Baik, ini sudah muncul datanya, sudah masuk di SPSS, tinggal kita analisa. Ya. N-nya 116. Jumlah subjeknya 116. Langkah untuk menganalisa adalah yang kita lakukan adalah menganalize, analyze, kemudian dilihat, dipilih correlate, kemudian pilih bivariate. Nah, ini tinggal dimasukkan kedua variabel ini yang akan dianalisis. Ini tentang korelasi person. Tinggal tentang, ini secara default biasanya person inilah yang terpilih. Nah, ini secara default juga terpilih flag significant correlation. Jadi tandai nanti kalau korelasi itu signifikan dikasih tanda bintang. Kalau sudah tinggal tekan OK, kemudian muncul hasilnya. Nah, hasilnya itu adalah outputnya. Share outputnya dulu. Nah, output expressesnya. Nah, ini outputnya. Gitu. Bawah ini. Gitu. Nah, ini tabel bawah. Biasanya yang muncul itu adalah tabel ini. Yang atas-atas ini adalah hasil output analisis sebelumnya, sehingga tidak perlu diperhatikan. Yang muncul adalah tabel ini, ya, analisis korelasi person itu yang muncul tabel ini. Nah, langkah pertama untuk membaca hasilnya ini adalah yang pertama kali dilihat itu adalah nilai. Nah, ini kalau dilihat ini kan tabel matrik gitu ya. Yang di sebelah sini motivasi kerja, ya, dan kinerja posisinya. Kalau di sini motivasi kerja dan kinerja juga. Nah, jadi di baris ini motivasi dan kinerja di kolom ya, kolom ini baris juga motivasi kerja dan kinerja. Nah, motivasi kerja dihubungkan dengan motivasi kerja itu nilai korelasinya adalah 1 gitu ya. Cara bacanya itu. Nah, yang perlu kita lihat karena yang kita lakukan tidak melihat motivasi kerja dengan motivasi kerja ya. Karena ngapain kita melihat sesuatu dengan sesuatu itu sendiri ya. Yang ingin kita lihat motivasi kerja dengan kinerja ya, sehingga
nilai yang dilihat adalah pada kolom ini ya, kinerja dengan motivasi kerja. Nah, yang pertama kali yang perlu dilihat itu adalah nilai signifikansinya. Ya. Yang dilihat adalah cara menentukannya, apakah nilai signifikansi ini di bawah 0,05 atau di atas 0,05. Kalau dia di bawah 0,05, di bawah ya, perlu penegasan, di bawah 0,05 itu berarti ada korelasi yang signifikan. Kalau di bawah 0,01 berarti ada korelasi yang sangat signifikan. Ya. Kalau di atas 0,05 berarti tidak ada korelasi antar kedua variabel yang ingin kita lihat hubungannya. Ya. Nah, kemudian kalau pada kasus ini kita lihat nilainya itu bahkan kurang dari 0,001 ya. 0,001 gitu ya. Ya, jadi di tabel SPSS itu biasanya di sebelum titik itu 0 itu nggak disebutkan. Biasanya itu adalah 0 ya. Seperti di sini 0,3.329 itu berarti 0,329. Nah, berarti yang perlu kita lihat adalah nilai signifikansinya yang pertama. Nah, di sini pada yang kita analisis ini nilainya di bawah ya, kurang dari 0,001 sehingga signifikansinya itu sangat signifikan ya. Nah, kalau sangat signifikan baru kita bisa melihat nilai korelasinya berapa. Nilai korelasi itu adalah ini ya. Nilai korelasi itu yaitu Pearson correlation ya, sebesar 0,329. Bintang 2 karena kenapa? Karena nilai signifikansinya di bawah 0,01 ya, sehingga sangat signifikan bintang 2 ya. Di sini ada keterangan correlate bintang 2 itu artinya correlation is significant at the 0,01 ya. Sangat signifikan artinya ya. Nah, nilai korelasinya adalah 0,329 ya. Korelasinya ya tidak terlalu kuat ya, tapi itu signifikan ya. Karena nilai korelasi itu bergerak dari 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 semakin kuat gitu ya. Seperti halnya ini nilai korelasinya 1 ya, karena kenapa? Karena dihubungkan dengan motivasi itu kerja itu sendiri ya, korelasi yang sempurna. Nah, ini ketika motivasi kerja dilihat hubungannya dengan kinerja, nilainya 0,329 ya. Ya, tidak terlalu erat hubungannya, tapi hubungan itu hubungan yang sangat signifikan. Ya. Jadi itu selesai sampai di situ korelasi product moment ya, karena di kelas juga yang kalau di kelas 0,329 ini caranya adalah dibandingkan dengan R table, R table, R table product moment, yaitu dengan cara melihat R table pada N116 itu R tabelnya berapa ya. Nah, kalau R hitungnya ini 0,329 ini lebih besar daripada R tabel maka signifikan. Tapi pada SPSS tidak perlu melihat R tabel, ini sudah muncul nilai signifikansinya. Cara melihatnya dengan standar itu tadi. Kalau di atas 0,05 berarti tidak signifikan. Kalau di bawah 0,05 itu signifikan. Kalau di bawah 0,01 berarti sangat signifikan. Cara membacanya untuk cara membaca dan cara menghitung korelasi produk momen dengan menggunakan SPSS. Berikutnya akan kita lanjutkan ke analisis regresi ya, dengan menggunakan data yang sama.